Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Li Agan peserta PKDP 2026 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dosen Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum pendidikan agama Kristen, khususnya tentang pengertian kurikulum dan komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Berbicara mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan karena menjadi pedoman dalam seluruh proses belajar mengajar. Tanpa kurikulum yang jelas, proses pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga jika dipahami, kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai tujuan, isi materi, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan kata lain, kurikulum dapat diibaratkan sebagai peta yang membantu guru dan peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Dalam pendidikan agama Kristen, kurikulum tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pertumbuhan iman peserta didik. Masuk dalam pembahasan komponen, komponen pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Komponen ini sangat penting karena menjadi arah bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Melalui tujuan yang jelas, guru dapat menentukan materi yang akan diajarkan, metode yang digunakan, dan cara mengevaluasi hasil belajar. Oleh sebab itu, tujuan menjadi dasar dari seluruh komponen kurikulum lainnya. Kemudian, komponen kedua adalah materi atau isi pembelajaran. Materi merupakan bahan ajar yang disusun berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Materi harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Dalam pendidikan agama Kristen, materi tidak hanya berisi pengetahuan Alkitab, tetapi juga nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu menghidupi iman mereka secara nyata. Komponen berikutnya, yang ketiga adalah strategi atau metode pembelajaran. Strategi merupakan cara yang digunakan guru untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga guru perlu memilih metode yang sesuai. Contohnya adalah metode ceramah, diskusi, problem-based learning, maupun project-based learning. Pemilihan strategi yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Selanjutnya, komponen keempat adalah media atau sumber belajar. Media berfungsi membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Contohnya seperti buku, gambar, video, PowerPoint, internet, dan berbagai alat peraga lainnya. Penggunaan media yang tepat dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah, meningkatkan perhatian mereka, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian komponen kelima adalah evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi tidak hanya menilai aspek pengetahuan atau kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki proses pembelajaran maupun kurikulum yang digunakan agar semakin efektif. Komponen selanjutnya yang keenam adalah peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama dalam kurikulum. Oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, seperti minat, bakat, kebutuhan, kemampuan, gaya belajar, dan tahap perkembangan mereka. Setiap peserta didik memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda-beda. Karena itu, kurikulum yang baik harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Dalam pendidikan agama Kristen, peserta didik bukan hanya dipandang sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pribadi yang sedang dibentuk untuk bertumbuh dalam iman, karakter, dan relasinya dengan Tuhan maupun sesama. Kemudian komponen ketujuh adalah guru. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum karena guru merupakan pihak yang menerjemahkan kurikulum ke dalam proses pembelajaran yang nyata di kelas. Peran guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merencanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, memberikan motivasi belajar, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Dalam pendidikan agama Kristen, guru juga berperan sebagai teladan bagi peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru perlu memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terakhir, komponen ke-8 adalah lingkungan. Keberhasilan kurikulum tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu tujuan, materi, strategi, media, evaluasi, peserta didik,
guru, dan lingkungan. Dalam pendidikan agama Kristen, seluruh komponen tersebut harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membentuk peserta didik yang bertumbuh dalam pengetahuan, karakter, dan iman kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 yang mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.